Seorang cabul Seok Bin tahu dirinya ketidaksuburan. Baru mengingat anaknya dengan pacarnya mantan. Ketika dia melihat anak satu-satunya, dia tiba-tiba ingin mengambilnya kembali. Sebelumnya adalah ingin membayar uang sekolah TK untuk bocah. Bahkan bersumpah dengan Misol nanti dia akan menjadi ayah yang baik. Hal ini membuat Misol merasa menjijikkan. Seorang pria yang sudah menikah yang masih peci. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk menjadi ayah yang baik? Misol tidak ingin mendengar lagi, segera pergi. Dia tidak tahu pada saat ini, Seok Bin sudah diam-diam berpikir cara untuk merampok putranya kembali tangannya. Di pihak Ibu Bae saat ini. Karena rindu cucunya, jadi sering datang untuk menatap. Tiba-tiba dia menerima telepon yang aneh. Sebenarnya, putra presiden masih hidup. Mereka menemukan wanita yang menggendong bayi tahun itu. Hanya wanita itu baru tahu bertahan hidup anak itu. Hal ini membuat Bae sedikit khawatir. Dia berpura-pura bergegas ke rumah wanita itu untuk menyelidiki. Wanita itu tidak ingin mendapat masalah, jadi menghitung kandang adalah yang terbaik. Tapi dia tidak lolos dari pesona uang. Melihat Soryong sedang tiba, dia segera bilang hal yang kebenaran. Bagaimana? Iya dia, pasti dia. Apakah bisa? Nanti jangan bertemuku karena hal ini ya. Apakah dia? Benar ya? Dia harus menepati janjinya untuk tidak menimbulkan masalah lagi. Ibu Bae tiba-tiba tercengang sebentar. Tidak terduga, cucu presiden, Soryong, dan putranya bekerja di sama perusahaan. Jika presiden dan Soryong saling mengenali, berapa banyak usaha dan investasi untuk anaknya. Mewarisi properti dianggap tidak berguna. Sampai sekarang Ibu Bae masih tidak percaya kebenaran ini. Dia akan diam-diam mengikuti tes DNA. Pertama dia berpura-pura memotong kuku jari kaki presiden, lalu menyelinap ambil sampel kuku. Tapi bagaimana untuk diambil rambut Soryong? Sangat tepat waktu, hari itu Soryong. Dia memiliki beberapa urusan yang harus dilakukan, jadi dia harus pergi ke rumah presiden. Ibu Bae dengan sengaja mengajak Anda makan permen karet. Dan dengan hati-hati mengambil kembali permen yang dia keluarkan. Kemudian diam-diam membawanya ke rumah sakit untuk pengujian. Dia hanya berharap Soryong bukan cucu presiden. Karena hasil tes harus menunggu sehari. Tapi Ibu Bae saat ini sangat rindu cucunya. Jadi dia berlari untuk mengunjungi bocah. Tidak terduga, dia melihat Soryong dan Misol pergi bersama. Sekarang dia baru tahu dua orang ini sedang jatuh cinta. Tiba-tiba dia merasa marah. Berpikir bahwa Misol membesarkan cucunya sehingga dia tidak memenuhi syarat untuk menjalin hubungan. Dia memutuskan untuk memecahkan pasangan ini. Dia diam-diam menyelidiki alamat rumah Ibu Soryong. Kemudian minta penjaga untuk berikan berkas. Lalu berdiri dari jauh untuk mengawasi. Baru melihat gambar, Ibu Soryong sudah panik. Dia tidak berharap mantan muridnya kehamilan yang tidak direncanakan. Sekarang ialah pacar putranya. Aku tidak berpikir kamu tahu yang sebenarnya, jadi menulis surat ini. Ialah seorang ibu, kamu seharusnya berpikir bagaimana. Pacar putramu sejak pemuda sudah pernah melahirkan. Dan juga adalah anak di gambar. Ibu Bae melihat lawannya jatuh ke tanah. Berpikir dirinya sudah berhasil memecahkan cinta dua orang ini. Dan sejak itu, Misol hanya hidup sendiri sampai tua. Wali kelas masih terkejut. Meskipun dia bersimpati dengan apa yang harus dialami Misol ketika Misol masih muda. Tapi hal ini terjadi dengan keluarganya, ini juga masalah berbeda. Ialah sang ibu, dia susah untuk terima. Menantu perempuan masa depan saya adalah wanita seperti itu. Dia masih berpikir dan kurang tahu memecahkan masalah ini bagaimana. Dia ingin biarkan putranya dan Misol putus. Pada saat yang sama, hasil tes juga tersedia. Soryong benar-benar cucu kandung presiden. Meskipun Ibu Bae terkejut, tapi tetap yakin akan ada cara untuk menyelamatkan. Hanya bocah yang Yunjung menerima Bapak Go sebagai ayah angkat, anaknya tetap menerima harta. Ibu Bae buru-buru mengatakan kebenaran yang mengerikan untuk putranya. Sudah membenci Soryong. Sekarang dia tahu dia adalah cucu presiden, Seok Bin tidak bisa menerimanya lagi. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk melihat orang yang dia benci? Merampok baik pacar maupun harta. Dalam sekejap, dia memutuskan untuk tidak perceraian dengan istrinya. Tapi dua orang melakukan transaksi.
Yun Jung masih berpikir suaminya sudah memaafkan untuknya. Tidak terduga, dia diancam. Dia tidak menceraikannya, tetapi harus melahirkan bayi. Bayi yang lahir akan diadopsi oleh Bapak Go. Seok Bin hanya membutuhkannya untuk menyerahkan warisannya. Jika itu masalahnya, maka Yun Jung juga akan menikmatinya juga. Yun Jung benar-benar tanpa diduga bahwa suaminya melakukan ini secara tidak sengaja. Dia tidak ingin mendapatkan transaksi ini. Jadi memutuskan untuk bercerai dan mengumumkan dengan ayah bayi ini tentang kebenaran. Kamu masih sehat? Aku ada sebuah berita bagus, bulan kemudian aku akan menikah. Kenapa begitu? Jo Yun Jung, aku kenapa? Garis bawah kenapa? Apakah kerjasamaku? Tapi aku punya syarat. Bilang. -3% bagian dari presiden untuk. Harus memberikanku semuanya. Lalu aku akan mendengarkanmu. Single mom pertama kali ke rumah pacarnya. Dia menemukan ibu pacarnya adalah wali kelasnya di sekolah SMA. Hal ini membuatnya sedikit khawatir. Karena tahun dia kelas 12. Berita bahwa dia hamil, seluruh sekolah tahu tentang itu. Rasa malunya segera ditemukan oleh wali kelas. Misol menundukkan kepalanya ketakutan seperti anak sekolah yang membuat kesalahan. Malam kemarin, wakil kelas juga tahu berita tentang menantu masa depan. Sebenarnya adalah muridnya mantan, Misol. Meskipun dia dulu merasa kasihan dengan apa yang ditemui Misol. Tapi untuk diterima Misol sebagai menantu benar-benar susah. Dia masih memilih diam. Bersembunyi hubungan antara dua orang. Makan saja dengan dingin. Karena rasa bersalah di hatinya, jadi sepanjang waktu makan, Misol tidak berani menatap calon ibu mertuanya masa depan. Soryong bodoh dan tidak mengetahuinya. Bahkan berpikir pacarnya sedang ketegangan. Harus berusaha membuat suasana lebih nyaman. Nenek Soryong sepertinya sangat menyukai Misol. Bahkan dengan senang bertanya tentang keluarganya. Setelah mengetahui bahwa dia memiliki saudara laki-laki berusia 7 tahun, dia terkejut. Jika punya saudara berumur 7 tahun. Jadi ayahmu pasti sudah meninggal belum lama ini. Kenapa nenek bertanya ini? Soryong ingin memecah suasana yang menindas, jadi dia membawa pacarnya ke kamarnya. Nenek ingin tahu, Misol adalah seorang reporter. Mengapa Anda terus gagap saat berbicara? Wakil kelas tidak pernah ingin berbicara sekarang. Misol kembali kamarnya, anggota tubuhnya masih jatuh. Dia tidak ingin Soryong tahu tentang hubungan antaranya dan wakil kelas. Jadi berbohong dengannya. Dirinya merasa lelah jadi ingin pulang. Misol baru sampai rumah sudah menangis. Dia merasa kebahagiaan yang dia menunggu sejak lama. Sepertinya sudah selesai untuk hari ini. Setelah itu, wakil kelas sudah menelepon untuknya. Mereka berdua pergi ke kedai kopi untuk bertemu secara diam-diam. Suasana yang sangat canggung. Wakil kelas langsung mengatakan dirinya sangat terkejut. Dan kurang tidur sepanjang malam. Dia awalnya bermaksud menerima Misol. Tapi ketika putranya membawa Misol ke rumahnya, dia baru menyadari bahwa dirinya tidak bisa menerima wanita yang memiliki anak sendiri sebagai menantunya. Sebelumnya menjadi gurumu. Aku hanya sang ibu biasa. Adikmu laki-laki, apakah dia adalah anakmu tiri? Benar. Aku harap kamu akan mengakhiri kisah cinta ini sendiri. Aku benar-benar minta maaf bahwa aku harus mengatakan hal-hal itu. Aku juga sakit hati. Tapi, tidak bisa, akhirnya masih tidak bisa. Misol sepanjang waktu tidak berani untuk mengatakan apapun. Setelah wakil kelas pergi, dia baru berani menangis. Meskipun Ibu Soryong sangat menyayangi muridnya malang. Tapi tetap memilih untuk pergi tanpa perasaan. Misol dengan menyakitkan mengingat masa lalu. Gurunya banyak menyemangatinya. Dia tidak bisa melawan permintaan Ibu Soryong. Soryong sepanjang hari tidak bisa menelepon pacarnya. Jadi dia harus menelepon ibu pacarnya. Ibu yang tidak tahu harus dengan tenang memberikan telepon ke putrinya. Misol harus berbohong bahwa dia tidak enak badan. Soryong masih kepolosan dan belum tahu apapun. Dia ingat keterampilan memasak ibu pacarnya. Dia memohon calon ibu mertuanya untuk datang ke perusahaannya.
Menjadi panduan untuk produk baru. Mengetahui bahwa ibunya dan pacarnya akan bekerja di perusahaan yang sama. Misol bahkan tidak tahu cara membuka mulutnya. Ibunya, dari seorang wanita biasa, tiba-tiba berubah menjadi petugas produk. Hal ini membuat ibunya sangat terima kasih pada Soryong. Meskipun dia dan Pak Go memiliki cinta yang hancur, di pihak Pak Go masih belum tahu kebenaran. Tapi tetap memutuskan untuk menunggu dengan sabar agar pacarnya mengambil inisiatif untuk berdamai. Misol sedang sakit kepalanya, kurang tahu malam ini bagaimana dia harus mengucapkan putus pada Soryong. Tidak terduga, dia membuat proposal kejutan untuk Misol. Soryong berdiri di panggung dan bernyanyi untuk pacarnya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan memberinya semua akun yang terakumulasi begitu lama. Berharap Misol saat bersampingnya akan bahagia. Dia juga berencana untuk menjadi suami yang baik. Seorang ayah baik putranya. Tapi Soryong kurang tahu bahwa di hati Misol saat ini sedang galau. Setelah menikah, kita harus melahirkan banyak anak ya. Aku suka basket, tim 5 sudah cukup. Oh tapi karena sudah punya 1 anak, jadi kita hanya dibutuhkan 4 anak lagi. Kamu bilang apa? Jika kita menikah, dia harus pindah ke pendaftaran rumah tangga kita. Dia adalah putraku. Jadi dia juga seperti putraku. Soryong aku. Misol, kamu ingin bilang apa?